kami mau install jaringannya, tidak bisa. Lalu kemarin melalui WA, helpdesk WA, ada dikasih presentasi untuk menginstal. Kami udah coba, tapi tetap juga nggak bisa. Tetap belum bisa ya, Pak. Maka semua virtual mesinnya sekarang saya hapus. Oh begitu. Kalau boleh tahu menggunakan OS apa ya, Pak ya? Kemarin saya virtual mesinnya iya pakai Ubuntu. OS-nya menggunakan Ubuntu. Ya. Iya. Jadi begini, Pak. Kalau misalnya sekarang ini sudah diinstal lagi gitu ya, nah mungkin bisa langsung kami tes. Nanti kendalanya di mana? Nah, kalau di panduan itu kan yang kemarin di PPT itu yang dikirimkan oleh teman-teman itu kan sudah cukup lengkap ya, Pak ya. Nah, biasanya kalau masih ada yang belum bisa ke internet, itu mungkin ada beberapa parameter yang masih belum sesuai, entah itu di dalam OS ataupun itu di NIC. Nah, nanti kalau ada satu VM yang sudah berhasil diinstal gitu ya, Pak ya, nanti bisa kami langsung cek gitu. Sedangkan ini kan masih kosongan, berarti yang kemarin sudah dihapus ya, Pak ya? Iya, aku hapus semua karena bingung kan. Oh iya. Atau gini karena Pak Siswono, boleh langsung diinstal ya satu VM. Nah nanti kami cek bareng-bareng gitu kendalanya di boleh. Gitu, Pak. Nanti VM itu bisa sampai ke dulu. Iya, boleh. Sebentar. Iya, boleh Pak, siap. Saya coba connect ke apa dulu? Ke IGCP. Mohon izin saya share screen. Ya, boleh Pak, siap. Ya, ini bisa langsung diklik saja Pak, VDC-nya itu Pak. Kalau ini ya di virtual machine, langsung dipilih ya yang new. Bentar, agak beda ya. Kemarin tampilnya nggak kecil. Ya, itu yang new di tengah-tengah Pak, yang kecil. Bentar. Ya, betul. Yang ini. VM. Yang VM, nah betul, menggunakan networknya itu Pak. Ini VM-nya bisa menyesuaikan Pak. Mungkin untuk saya tes dulu kali ya. Iya, kali ya. Aku coba new aja dulu. Oke, baik, siap. Windows. Ini dicentang enter boot setup. Ini
Oh, itu nggak usah, Pak. Ubuntu, pilihnya yang apa ya, Ubuntunya EVI, Pak. Gimana? Ya, bisa di scroll ke atas lagi, Pak. Nah, Ini Ubuntu yes, OS-nya. actually. Ya. Nah, di sini ini untuk storage-nya, Pak, di sini. Ya, ya boleh 1 tera. Terus kemudian, nah ini sudah. network-nya bisa di custom, Pak. Di custom dulu, customize. Ya, itu network-nya bisa dipilih, Pak. Baru 6. Ini Dapat dipilih juga yang IP modenya static, IP static. manual atau IP pool? Yang IP pool, sebentar, ada yang manual, Pak. Bisa Bentar. dipilih yang manual, jadi IP-nya bisa langsung diinput. Ya, Sudah. IP-nya boleh langsung diinput, Pak. Segmen IP-nya menggunakan 10 Oh, 10.90.62. 10, 10, 10. 10.90.62, Pak. Ini kan sudah, ini ya, masing-masing kabupatennya sudah diberikan segmen private-nya sendiri-sendiri, Pak. 10.90.62 Bentar, ada, saya ya, cek boleh. di apanya kemarin suratnya. Kalau Mentawai 9062.024 ya. Maaf, Pak, bagaimana, Pak? Sebentar. Ada yang mau join soalnya. Kalau nggak salah 10.90.62.2, Pak. yang ini ya. 10.90.62.0 ini ya. Ya, betul, Pak. Betul. Ya. Kita kembali ke begini. Dia nggak boleh segmen, yang 0 aja. Ini bisa dimulai dari IP.2, Pak, sampai 254. Dan Siap. satu gateway-nya. Satu untuk gateway, terakhir untuk Ya. network. Ya. Ya, betul, Pak. Ini, Sudah. Oke. Sudah, Pak. Proses. Berarti nanti kalau saya buat virtual machine yang baru, IP-nya tetap yang segmen itu ya, 10.90.62 titik sekian, pokoknya di dalam segmennya IP VM. Iya, betul, Pak. Nanti untuk VM-VM yang baru, subnetnya bisa mengikuti IP yang sudah dialokasikan. Sip, itu sudah on. Ya, nah kalau sudah on, ini bisa langsung di VM console, Pak. Jadi bisa dilanjutkan proses instalasi di dalam OS-nya. Nah, ini sebentar. Action ya? Ini langsung dipilih itu, Pak, yang VM console. Ya, boleh. Kalau itu bisa. Ada yang lain lagi? Langsung web console bisa, pakai VMRC bisa, atau di sebelahnya power on tadi itu bisa juga, Pak. Ini mohon maaf, konsolnya belum terlihat, Pak, di share screen-nya. Oh, siap. Mohon maaf.
Sudah kelihatan kah? Ya, sudah Pak. Nah, ini ditunggu dulu sampai proses instalasinya selesai. Siap. Ini sih juga kami sering kendala. Kadang-kadang kurang responsif ini kalau kami di sini. Apa harus menunggu atau gimana ya? Halo? Ya, ini bisa langsung dilanjutkan dulu Pak, proses instalasinya. Ini bisa dipilih bahasanya dulu ya, bahasa Inggris, oke, bisa di Iya, next. maksudnya biasanya kami di sini juga sering kendala dia. Dipencet-pencet. Kendalanya bagaimana Pak? Ini saya udah pencet. Kalau pakai tombol spasi, pakai tab enter. itu, si enter. Tab dia bisa Belum sih bisa bergerak. ya? Cuma maksudnya untuk enter nggak bisa. Baru bisa. Tunggu. Iya, bisa ya Pak ya? Iya. Nah, ini udah pas semua. Ya, Oke, ini. Ya, betul Pak. Ubuntu server udah ya. Ya, betul. Nah, ini kemudian networknya bisa di-setting juga Pak di sini ENS-nya. Nah, ini ENS-nya ini di arah atas dulu Pak ya, panah atas. Ini continue without network atau gimana? Ya, ini langsung di setting aja ENS-nya di sini menggunakan yang IPv4. Baru. Nah, itu disamain seperti yang tadi awal di setting Pak. Ini dipilih yang manual tuh. Yang 10.90 berapa ya tadi ya? 2 ya Pak ya? IP-nya ya. Bentar. Saya cek. 10.90.62. Ya, betul. 90.62. 94. Nah, name servernya ini IP-nya juga ditaruh ya? Name server boleh dikosongin Pak, tapi domainnya itu bisa diisi DNS Google ya Pak ya, 88. Sudah pas maksudnya? Ya, sudah Pak. Ya. Kemudian di dan lagi, ya ini proxy dan address. Ya, ini dikosongin boleh Pak. Mirror address juga biarin. Ya. Nah, ini partisinya ya Pak ya. Jadi nanti mau dibuat berapa nanti menyesuaikan dari Bapak. Ini sudah LVM. Satu partisi aja sih. Nggak apa-apa kan? Oh, satu partisi. Iya. Kalau satu partisi itu boleh dipilih dulu Pak yang setup this LVM grupnya ya. Di enter dulu. Apa ini di done dulu Pak? Diapain? Yang LVM-nya itu di apa? Itu di klik spasi ya. Ini di done dulu. Berarti dihilangin tuh. LVM-nya ini Pak dipakai. Jadi nanti ada satu partisi, mungkin nanti kedepannya mau ditambah itu bisa nanti. Enggak, maksudnya sekarang ini dipilih atau enggak, Mas? Ya, di checklist pakai spasi Pak. Nah. Ya, nah ini kemudian di done.
Nah, terus kemudian di sini partisinya yang Ubuntu LVM itu Pak, yang paling atas yang LV, ya bawah lagi yang Ubuntu LV. Ya ini LVM. Ini kan udah pas. Ya, mohon maaf yang ini Pak, yang EXT4 yang Mon-Add, yang ekstensi 4 itu Pak, EXT4 Good. Ini 1000. Oh iya, iya, sudah 1000 ya. ya. Ngeblur Pak, sebentar ya Pak ya. Agak ngeblur soalnya Pak. Oh, sip sip sip. Ya, coba unsur. Nah, ini Pak, mungkin bisa di set ke ini ya Pak ya. Apa? Ke 1020 ya Pak ya. Sip. 10.945. Ya, nah ini kemudian di save lagi. Ya, sudah Pak, untuk partisinya sudah sesuai. Baru done. Ya, di dan ya di ini nama, ya nama VM. Ini skip aja. Iya Pak, boleh. Ini SSH-nya di checklist Pak. Ya, dan di dan Ini no aja identity-nya. iya Pak. Import. Maksudnya iya ya. Ini bisa di dan Pak, kan cuma install SSH servernya aja ya. Siap.
Enak juga gini ya, ajukan permohonan di Google Meet aja. Bisa dipandu langsung. Bagaimana saya ribut? Iya, boleh Pak, langsung di reboot, boleh. Ya, bisa dicoba login dulu Pak. Sebentar. Belum responsif. Boleh dicoba login kembali Pak, login ke dalam OS-nya. Ya, sebentar. Sebentar ya, Mas Wisnu, belum responsif. Iya, 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 baik Pak. Oke, saya coba. Nah, DNS-nya masalah. Ya, baik. Mungkin ini bisa masuk ke root-nya dulu Pak, ke sudo ke root-nya ya. Nanti kita coba cross check kembali konfigurasi IP di dalam OS-nya, kan biasanya ada apa? Ini Pak, netmask-nya ya, yang mungkin harus kita sesuaikan lagi. Nah,
boleh masuk ke ini Pak, ke root-nya dulu, ke menggunakan komen ya sudo nanti kami coba cek IP-nya di dalam OS. Sudo apa perintahnya? Sudo spasi su. Sudo spasi su ya, di enter Pak. Terus kemudian ini input password yang tadi di create Pak. Nah, sudah. Ya. Nah, sekarang boleh dipakai komen lagi Pak, if spasi A. Ya enter. Sini IP 10. Ya. Ya, siap. Boleh pakai ini Pak, komen lagi Pak, VI ya, VI spasi slash etc netplan etc ya slash netplan. Boleh di tombol tab Pak. Ya, tab lagi ya. Kemudian di enter. Sini. Coba kita cek. Oh ya, sebentar ya Pak ya. Ini ada yang belum sesuai di sini. Izin boleh saya bantu remote VM-nya dulu Pak? Boleh, silakan. Silakan masuk. Ya, baik. Sebentar ya Pak. Nah, di sini masalahnya apa Mas Wisnu ya? Yang kurang Ya, settingan. jadi sebetulnya untuk Ubuntu ini kan konfigurasi IP-nya kan di depan ya Pak ya. Nah, tapi kadang ketika sudah selesai diinstal, di sini ada beberapa konfigurasi yang mungkin itu berubah atau belum sesuai gitu. Jadi kami harus melakukan setting manual lagi di dalam OS-nya gitu Pak. Nah, maksudnya kan nggak mungkin juga saya setiap install VM kontak ke Mas Wisnu. Ya, ya. Kira setting ini panduannya sebenarnya sudah ada Pak. Ini saya coba samakan dulu konfigurasi ini. Kan ini ada beberapa root yang seharusnya tidak ditambahin ya di sini apa ya. Nah, ini rootnya saya lepas. Loh, kok hilang? Loh. Nah, boleh dibantu login kembali Pak, sessionnya habis suaranya. Siap. Ada dua. Nah, sudah Mas Wisnu. Iya, saya coba samakan dulu ya Pak. PNS dulu, battery-nya saya Yes.
Oh, ini sini. Masalah Python. Apply. Ya, sudah bisa ya Pak ya. Ini ke Google, ke Tiktok. Ini sekarang sudah bisa ke internet ya Pak ya VM-nya. Siap. Nah, kami kemarin buntu sampai di sininya dia, Mas Wisnu. Ya, sebetulnya ini di PPT-nya itu sudah ada Pak. Mungkin kurang detail atau gambarnya kecil. Jadi memang ini ya, kalau di Ubuntu ini harus disesuaikan beberapa konfigannya lagi gitu Pak, mulai dari spasi, terus caps lock itu harus ini sih Pak kalau di Ubuntu. Ya, kalau itu sih kita udah ngikutin, cuma mungkin IP-nya kemarin nggak pas ya. Nggak masalah, Iya. penting udah ada, saya juga udah record. Nanti kalau saya coba duplikasi ke virtual machine yang lain. Ya, boleh, siap Pak. Nanti untuk VM-VM yang lain bisa dicoba. Siap. Mungkin ada lagi Pak? Presentasinya. Ya, mungkin itu aja Mas Wisnu. Mohon maaf kalau sudah merepotkan. Terima kasih buat bimbingannya. Kami coba lagi deh install yang lain. Nanti kami coba. Baik Pak, sama-sama. Siap. Nanti kalau ada kendala bisa diinformasikan ke teman-teman headdesk melalui WA. Pak, saya kontak WA atau nanti saya request lagi kalau perlu request. Ya, baik. Mas siap. Untuk yang settingan NAT-nya udah Mas ya? NAT SSH gitu-gitunya udah Mas? Kalau SSH belum. Karena ini mau diinstal dulu VM-nya Mas sampai bisa ke internet. Nanti kalau sudah ke internet mungkin dilanjut yang lain kayak NAT, LP dan lain sebagainya. Mungkin gitu sih Mas. Atau enggak sekalian yang SNAT-nya sekalian itu enggak usah? Oh ya, sekalian aja deh supaya enggak 2 kali. Boleh. Ya, boleh. Ya, jadi begini ya Pak. Ini kan satu VM sudah selesai diinstal ya. Nah, mungkin nanti ada keperluan SSH, terus ini kan masih belum ada settingan NAT-nya, jadi Bapak bisa langsung masuk ke ke menu Edge-nya Pak, ke menu Edge. Masuknya gimana? Ya, ini bisa masuk ke menu Edge Pak. Jadi nanti di sana ada konfigurasi NSX ya. Jadi biar VM-nya ini bisa di SSH gitu Pak, dari luar gitu. Masuk dari sini ya? Oh, mohon maaf Pak, belum kelihatan share screen-nya. Oh ya, sebentar. Ya. Dari sini masuknya? Jadi ini kan baru selesai diinstal Pak. Jika nanti ada keperluan SSH, Bapak bisa langsung masuk ke menu data center itu Pak. Ke menu data center itu nanti diklik aja ini yang kotak ini. Kotak mana ya? Yang tulisan kabupaten yang itu Pak. Ini? Ya, itu bisa diklik saja langsung. Nah, di sini sebelah kiri ada network ya Pak ya, network edge. Ya. Nah, kemudian dipilih yang ORG NSX-nya itu Pak. Ya, betul. Tulisannya dipilih.
tulisannya bisa diklik. Nah, di sini ada menu service ya Pak ya, service NAT. Service NAT. Nah, yang NAT Pak. NAT. Nah, jadi kalau misalnya nanti Bapak ada keperluan open port, terus kemudian mau redirect ke HTTPS dan SSH, konfigurasinya ada di sini Pak. Oh gitu. Siap. Ya, ini bisa langsung ditambahkan saja Pak, new DNAT, ya ini namanya SSH ya, DNAT SSH gitu. SSH, terus interface-nya ya DNAT. Nah, eksternal IP-nya ini Pak, ini menggunakan IP ini Pak, IP NSX. Nah, itu bisa dipilih yang tombol I itu Pak, sebelah kanan. Ya, nah itu muncul IP-nya 10.121.29.74. Nah, kemudian eksternal port-nya ini bisa di custom ya Pak ya. Jadi ini menggunakan 50.212. 50.212 dan seterusnya nanti. Nah, internal IP-nya ini diisi IP VM-nya Pak, yang tadi 10.90.62.2 ya. Iya. Nah, terus kemudian application-nya Pak, itu bisa dipilih yang tombol pensil. Ya, itu choose ya, spesifiknya bisa di checklist dulu. Nah, ini dipilih SSH. Nah, ini bisa dicari juga Pak melalui tombol filter ya, yang sebelah name itu ya, betul di situ. SSH. Bisa dicari SSH di sini. Nah, ya bisa langsung diisi. Ya, mungkin ada aplikasi putih ya Pak ya. Kalau ada putih itu bisa langsung di SSH ke sana. Atau dari CMD juga bisa, dari Komodo. Saya biasanya ya, coba saya coba ini. Ya, SSH itu menggunakan IP yang 10.121 itu Pak. 10.121. Bentar. 10.121.29.74. Ya, itu name-nya tadi Sasaraina ya? Ya. Ya. Boleh Pak dicoba. Nggak pakai porting kan? Menggunakan port Pak, min P, kemudian yang 50.212. Iya. Oh iya benar. Sudah bisa. Siap. Berarti sudah aman ya Pak ya untuk SSH. Siap. Ya, Siap. mungkin konfigurasinya. Kalau untuk firewall itu dari kami sudah default open API. Untuk service itu yang baru di open 80 dan 443 saja. Jadi kalau misalnya nanti Bapak ada spesifik portnya mau di open selain 80 dan 443 melalui public gitu ya, itu bisa di request terlebih dulu ke kami Pak. Siap. Siap. Kira-kira ada lagi yang perlu kami ketahui, Mas Wisnu? Ya, mungkin ini Pak. Ini kan baru ada 1 VM. Nah, nanti kedepannya kira-kira ada berapa aplikasi Pak yang mau dipakai dari kemarin dari surat kami ada 6 ya. Ada 6. Berarti nanti ada 6 website juga atau aplikasi yang dipasang gitu Pak. Atau ada nanti berapa Pak? Rencananya ada 1 hanya khusus untuk database. Oh, jadi untuk ada, database saja. Ya, untuk portal 1 data, database-nya nanti dipisahin. Oh ya, siap. Mungkin kalau cuma 1 itu bisa langsung menggunakan IP public dan konfigurasi NAT yang ada ya Pak ya. Jadi nanti config-nya sama. Tapi nanti misalnya mau
ada tambahan aplikasi lebih dari 2 atau 3 itu di PDN ada layanan load balancer Pak, jadi nanti bisa di request-kan juga. Jadi Siap. untuk penghematan IP public bisa menggunakan load balancer tersebut Pak. Siap. Ini udah dikirim di WA Bapak. Ini Pak, untuk file ALB-nya load balancer sudah dikirim di WA ya Pak. Nanti kalau misalkan ada aktivasi bisa request aja Pak. Siap. Ya, dari kami mungkin sudah cukup Pak. Kalau dari Bapak mungkin ada yang ditanyakan lagi mungkin Pak. Ada sharing-sharing. Mungkin belum sampai sekarang belum ada. Kami mungkin coba dulu install Baik, siap. aplikasinya. Nanti kalau ada kendala, mohon maaf nanti kami akan lewat WA dulu. Nanti kalau harus request baru kami masukin ke PDM lain. Ya, siap. Baik Pak. Siap. Mungkin demikian saja Mas Wisnu, Pak Rahmat, Mas Afandi, Mas Akbar, Mas Luki, Baik, dengan Pak. Mbak Aki. Ini Mbak atau Mas ya? Ya, baik Halo, Pak Siswono, Mas Wisnu? jika sudah cukup. Ya, halo Pak, mungkin jika sudah cukup, saya dan teman-teman yang lainnya mungkin izin pamit dulu ya Pak ya. Jadi terima kasih siap, ya. banyak atas waktunya. Selamat siang Pak. Izin Selamat live siang dulu Mas ya Wisnu. Pak. Ya, terima kasih banyak buat bimbingannya. Ya, saya yang berterima kasih banyak.